sedang connecting. Oh, Pak Yaudil ada? Sudah ada, Buning? Belum ini, Prof. Belum, Mbak- Prof. Baru Mbak dimulai, Prof. Ade boleh bantu ya, Mbak Niken? Pak Yaudil. Belum, Prof. Baru Assalamualaikum. join. Prof. Willy, Mbak Ning. Ya. Waalaikumsalam. Bu Regina, Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam, saya di Ini Pak Yaudil Ternate. sudah. Oh, lagi di Ternate ya? Jadi ini pakai handphone belum pernah. Jarang-jarang Oke. pakai handphone soalnya. Bu Regina, kita mulai ya, Prof Hamdi. Oke. Oke. Pak Yaudil ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Waalaikumsalam. Ini adalah ujian keempat kita pada hari ini, maraton ya. Pak Yaudil ini Bapak yang keempat nih Pak ya. Nah, promotor Prof Hamdi, ko-promotor Ibu Regina, kemudian anggota penguji Pak Dr. Bahtiar, kemudian anggota lagi Ibu Dr. Wahyuningsih, kemudian penguji luar Bapak Dr. Rorim Pandey. Nah, Pak Yaudil, silakan presentasi 10-15 menit ya Pak Yaudil ya, materi-materinya kami dengarkan. Silakan Pak Yaudil, sudah siap ya Pak Yaudil? Siap. Nah, Prof Hamdi, selamat. Sehat ya Prof Hamdi? Masih di mute Prof Hamdi? Saya sholat tadi selamat. Ya, silakan Pak Yaudil, silakan Pak Yaudil. Silakan. Oh, sudah langsung saran saja nih Pak Yaudil. Mohon maaf Pak, yang pembuka pertama tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang selamat Prof Willy, Prof Hamdi, Bu Regina, Bu Wahyuningsih, Pak Bahtiar, dan Pak Rorim Pandey ya. Oke, izinkan saya menyampaikan presentasi terkait dengan disertasi saya yang berjudul Determinan Risk-Based Capital atau RBC dan dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi di Indonesia. Pada saat di sidang hasil, judulnya adalah Determinan Risk-Based Capital dan implikasinya terhadap kinerja keuangan. Pada saat ini di sidang tertutup ini kita ganti menjadi menggunakan kata dampaknya. Oke, baik. Baik, kita mulai. Agendanya adalah pertama saya akan menyampaikan ada beberapa jawaban atas revisi penguji pada saat sidang hasil kemarin. Kemudian sedikit sekilas membahas mengenai metodologi, analisis hasil dan pembahasan, serta yang terakhir adalah mengenai simpulan, implikasi, keterbatasan, dan saran atas penelitian selanjutnya. Nah, perlu saya sampaikan kembali bahwa setelah seminar hasil kemarin, ada beberapa hal yang saya dan promotor Prof Hamdi dan Bu Regina diskusikan, dan intinya adalah ada beberapa perubahan di konseptualnya, di mana variabel modal diganti menjadi retensi, kemudian aset kita perdalam lagi menjadi investasi. Kemudian yang lainnya adalah untuk hipotesis yang secara bersama-sama yaitu H13 dan H6 itu kita hilangkan, jadi langsung hipotesisnya menggunakan hipotesis per masing-masing variabel terhadap variabel RBC dan kinerja keuangan. Nanti perbaikan-perbaikan yang saya lakukan sudah mengarah kepada konsep yang terbaru ini, di mana ada beberapa pertanyaan yang juga terkait dengan hal tersebut. Di antaranya dari Prof Yuswar adalah mengenai simpulan, kemudian latar belakang ini sudah diperbaiki semuanya. Lantas dari Prof Hamdi adalah mengenai lampiran, kemudian kesimpulan dan abstrak juga sudah diperbaiki. Kemudian dari Bu Regina adalah mengenai implikasi manajerial sudah diperbaiki. Dari Pak Bahtiar ada beberapa hal mengenai teori dan kedalaman penjelasannya sudah kita sampaikan juga di perbaikan yang sekarang. Kemudian dari Dr. Rorim Pandey adalah mengenai tabel maupun kesalahan ketik yang sudah kita perbaiki di sidang tertutup ini. Nah,
Untuk pengumpulan data, populasi yang digunakan adalah 138 perusahaan yang mencakup 52 perusahaan asuransi jiwa, 76 perusahaan asuransi umum, dan 5 perusahaan reasuransi serta 2 asuransi sosial dan 3 perusahaan asuransi wajib. Kemudian sampelnya yang digunakan dari 138 tadi adalah 91 perusahaan asuransi, di mana data dikumpulkan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang dipublish oleh masing-masing perusahaan di media cetak, serta situs web corporate selama periode 2014 sampai 2018. Nah, adapun variabel operasionalnya karena ada beberapa penyesuaian dengan variabel yang sebelumnya, di mana modal menggunakan kita rubah menjadi retensi, variabel ini diukur dengan menggunakan rasio retensi, yaitu premi neto bagi premi bruto, kemudian aset investasi dengan rasio investasi, total investasi bagi total aset, leverage menggunakan debt to equity ratio, cadangan teknis menggunakan rasio cadangan teknis, maturity mismatch menggunakan current ratio. Kenapa kami menggunakan current ratio? Karena memang yang kami potret adalah untuk yang jangka pendek, sementara untuk jangka panjangnya memang agak kesulitan untuk kita mengukur, mencari indikatornya di dalam laporan keuangan. Kemudian risk based capital adalah total aset yang diperkenankan dibagi dengan modal minimum berbasis risiko. Kinerja keuangan menggunakan return on equity. Nah, metodenya adalah tahapannya pertama analisis deskriptif mengenai masing-masing variabel tersebut. Kemudian ada uji model data panelnya untuk memilih model data panel yang tepat menggunakan uji Chow, Hausman, Lagrange multiplier. Kemudian setelah itu lolos kita langsung melanjutkan lagi ke uji asumsi klasik untuk menguji normalitasnya, multikolinialitasnya, autokorelasi dan heterosidasitasnya, dan terakhir adalah menggunakan uji regresi data panel. Nah, adapun uji ini dilakukan terhadap 2 model, yaitu model 1 yang mencakup retensi, investasi, leverage, cadangan teknis, dan maturity mismatch terhadap Y-nya adalah RBC. Kemudian model kedua adalah masing-masing ini ditambah Y terhadap Z, kinerja operasional dalam hal ini adalah return on equity. Nah, hasilnya adalah seperti yang disampaikan di sini. Dari model 1, 2 variabel ternyata tidak signifikan terhadap RBC. Sementara retensi, investasi, dan maturity mismatch itu signifikan hasilnya. Kemudian dari model 2 ada 2 variabel juga yang tidak signifikan, yaitu variabel leverage dan variabel maturity mismatch. Sementara yang lain signifikan, termasuk RBC terhadap return on equity. Nah, ada pun dari model 1, nilai koefisien determinasinya ada sebesar 0,67 atau 67%. Artinya retensi, investasi, leverage, cadangan teknis, dan maturity mismatch dapat menerangkan hampir sekitar 67% dari RBC. Kemudian terhadap model 2, di mana 5 variabel tadi ditambah dengan RBC, mempunyai koefisien determinasi sebesar 26%. Nah, dari hasil uji hipotesis tadi sudah saya sampaikan, untuk model 1 ada 5 variabel terhadap RBC, yaitu retensi, aset investasi, leverage, cadangan teknis, dan maturity mismatch. Ada 2 variabel yang tidak signifikan, yaitu leverage dan cadangan teknis terhadap RBC. Hal ini mungkin karena pertama dari sisi leverage, memang liability dari perusahaan asuransi dibandingkan dengan equity-nya kelihatannya memang tidak banyak berpengaruh. Kemudian cadangan teknis juga terhadap RBC ternyata tidak signifikan. Karena memang cenderung perusahaan asuransi berusaha membuat cadangan teknis berdasarkan asumsi-asumsi yang menyesuaikan dengan target RBC yang akan mereka tentukan nanti. Nah, akan tetapi retensi, aset investasi, serta maturity mismatch hasilnya cukup signifikan terhadap RBC. Oleh karena itu memang untuk pelaku industri, 3 variabel ini perlu menjadi perhatian dalam hal kebijakan perusahaannya. Kemudian di model 2, di mana 5 variabel tadi ditambah dengan RBC diuji terhadap kinerja keuangan atau return on equity,
ada dua variabel yang tidak signifikan, yaitu leverage serta maturity mismatch. Adapun 4 variabel lainnya berpengaruh secara signifikan. Kenapa leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Mungkin dari sisi operasionalnya perusahaan asuransi, memang ya mereka berusaha untuk menghindari penggunaan hutang terhadap operasional perusahaan, sehingga ini kurang lebih menjadi hasilnya tidak terlalu signifikan. Kemudian maturity mismatch lebih bagaimana mereka mengatur cash flow-nya, sehingga dari sisi kinerja keuangan hasilnya ternyata tidak banyak berpengaruh. Nah, kesimpulannya adalah pertama, retensi berpengaruh positif terhadap risk-based capital, aset investasi berpengaruh positif terhadap risk-based capital, leverage tidak berpengaruh terhadap risk-based capital, cadangan teknis tidak berpengaruh terhadap risk-based capital, maturity mismatch berpengaruh negatif terhadap risk-based capital, retensi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, aset investasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, cadangan teknis berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, maturity mismatch tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan risk-based capital berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Nah, implikasi praktis dari penelitian ini adalah, pertama, dalam rangka meningkatkan risk-based capital, perusahaan asuransi dapat menyusun kebijakan yang tepat menggunakan determinan tadi, sehingga itu dapat meningkatkan rasio risk-based capital dengan memperhatikan aspek retensi, aset investasi, serta maturity mismatch. Kemudian yang kedua adalah para direksi diharapkan mampu mengembangkan kerangka kebijakan yang berorientasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi risk-based capital maupun kinerja keuangan. Yang ketiga adalah manajemen perusahaan asuransi diharapkan dapat memberikan fokus secara lebih komprehensif terhadap aspek retensi, aset investasi, cadangan teknis, dan risk-based capital dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan perusahaannya. Nah, khusus mengenai aspek retensi, memang dari sisi regulator, dalam hal ini OJK, sudah punya rencana untuk meningkatkan modal dari perusahaan asuransi, di mana yang sebelumnya hanya 100 miliar minimal, di POJK yang terbaru sudah ditargetkan untuk mereka bisa meningkatkan menjadi, kalau perusahaan asuransi itu sekitar 1 T kalau nggak salah. Yang terakhir, implikasi praktisnya agar RBC dan kinerja keuangan asuransi tetap sehat sesuai dengan ketetapan OJK, maka perlu dilakukan pengawasan secara lebih ketat, terutama terkait pengendalian cadangan teknis dan maturity mismatch yang seringkali pelaporannya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pengawas lapangan dapat mengembangkan dan melaksanakan program-program pembinaan secara berkelanjutan kepada perusahaan asuransi, terutama terkait dengan peningkatan rasio risk-based capital dan kinerja keuangan. Adapun keterbatasan penelitian ini, memang penelitian ini hanya meneliti industri sektor asuransi. Ini tidak dapat digeneralisasi untuk semua populasi sejenis, terutama dikaitkan dengan periode objek penelitian. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan jumlah sampel yang diteliti, karena ada beberapa perusahaan yang tidak memiliki atau tidak mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan kriteria penelitian selama periode penelitian ini. Sarannya adalah kita menyarankan untuk menambah variabel independen penelitian yang relevan untuk determinan risk-based capital dan kinerja keuangan perusahaan asuransi, seperti kalau menurut Yosa et al. Adalah rasio beban klaim dan pertumbuhan premi. Kemudian yang kedua, menggunakan sumber regulasi terbaru terkait risk-based capital maupun rasio keuangan lainnya pada perusahaan asuransi di Indonesia sebagai dasar referensi terupdate terkait penelitian yang berkaitan dengan determinan RBC dan kinerja keuangan. Sampai dengan saat ini, memang peraturan terhadap RBC itu belum ada perubahan yang signifikan, sehingga sumber regulasi yang digunakan masih sumber regulasi yang sebelumnya yang lama. Mudah-mudahan nanti ke depan akan ada perubahan-perubahan regulasi yang bisa digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. Untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengangkat terkait topik ini diharapkan dapat memperluas ruang lingkup pembahasan penelitian serta melakukan analisis komparatif terkait determinan RBC dan dampaknya terhadap kinerja keuangan sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan penelitian saya ini di sidang ini. Mohon masukan dan sampai Bapak Ibu dosen penguji sekalian. Terima kasih.
Pak Yudil, terima kasih. Pak Yudil, itunya PPT-nya bisa di-close Pak Yudil. Oke. Ya. Baik. Ya. Kesempatan pertama Pak Rolim, silakan. Pak Rolim Pandey. Baik, Prof. Willy. Suara Silakan. terdengar kah? Suara saya terdengar gitu? Terima kasih Prof. Willy dan para penguji lainnya. Di sini selamat pada Pak Yudil yang sudah bisa melangkah ke ujian sidang tertutup ya. Dari hasil yang saya baca ini adalah ya terlihat banyak sekali progres dari kemajuan dari pembahasan, dari penulisan disertasi Pak Yudil. Namun demikian ada beberapa yang perlu yang sangat menarik sekali bagi saya. Yaitu kalau dilihat di diagram gambar 10 halaman 188 ya, halaman 188 yang hasil akhir itu ya. Nah, di situ ada model 1, model 2 gitu ya. Pada model 1 itu R square-nya, R just-nya adalah 67% ya. Kemudian pada yang model kedua itu R square-nya itu adalah 26% sekian. Nah, ini menarik ini ya. Karena ada tambahan RBC di situ ya. Jadi saran saya, betul. saran saya bagaimana kalau RBC itu dikeluarkan untuk model yang ketiga terhadap kinerja perusahaan. Sehingga di situ terlihatlah apakah RBC itu berpengaruh negatif atau positif terhadap keseluruhannya gitu. Dalam kalau kita lihat dari R square-nya. Jadi saran saya itu ada tambahan model yang ketiga tanpa RBC terhadap kinerja keuangan. Nah, supaya di situ kelihatanlah pengaruh atau fungsi atau mungkin mediasi ya dari RBC-nya. Ya. Walaupun di sini Pak Yudil tidak menggunakan path analisis. Tapi namun demikian kalau menggunakan path analisis itu juga jadi lebih menarik karena angka-angkanya sudah ada di situ ya. Dengan menggunakan koefisien beta dan nilai T itu sebetulnya sudah bisa dilakukan analisa path analisis ya. Sehingga dilihat di situ ada peran mediasi dari RBC terhadap variabel 5 tadi tersebut terhadap kinerja perusahaan asuransi. Nah, itu yang paling menarik bagi saya ya. Kemudian masih terdapat di dalam tulisan itu masih terdapat kesalahan pendidikan ya. Jadi sedapat mungkin dari hasil suatu penelitian itu ya bebas dari salah pengetikan ya. Kemudian catatan saya dari 202 referensi yang digunakan itu ada kurang lebih 149 referensi di atas 5 tahun. Bahkan ada yang di bawah tahun 2000 gitu ya. Jadi ini coba referensinya diperbarui supaya hasilnya lebih baik lagi ya. Jadi lebih banyak referensi yang di atas 5 tahun itu. Tergantung dari ketentuan di Trisakti apakah referensinya menggunakan 5 tahun ke atas atau 10 tahun ke atas ya. Jadi dari yang kalau catatan saya dari 5 tahun ke atas itu ada 449 referensi. Jadi lebih dari 50%. Ya. Kemudian ada referensi buku yang saya pikir tidak relevan gitu. Karena di dalamnya ada tentang masalah pemasaran, tentang masalah organisasi, ya. Kemudian ada sebentar ya. Tentang riset pemasaran seperti itu ya, dan sebagainya ya. Bahkan ada tentang balance scorecard di situ ya. Jadi itu tolong dikaji lagi tentang buku-buku yang dijadikan referensi. Dan terlihat buku-buku itu sebetulnya buku-buku dalam bahasa Indonesia sebetulnya ya. Jadi ini juga perlu jadi perhatian supaya dasar daripada referensi ini kuat. Nah, kemudian yang referensi dari buku itu kebanyakan di daftar pusaka itu tidak ada nomor halamannya. Tentunya yang dikutip kan bukan semua buku kan.
Jadi ada yang dikutip, Iya. ada hanya sebagian dari buku-buku referensi tersebut. Dan ada juga beberapa referensi yang ada di dalam kutipan itu tidak ada di dalam daftar pusaka. Oleh karena itu saya menganjurkan kembali penggunaan daripada reference manager ya, seperti Mendeley atau yang sejenisnya gitu ya. Supaya apa yang ada ditulis di dalam bahasan itu ada di dalam daftar pustaka ya. Supaya kuat itu ya. Jadi apa artinya dasarnya ada dan orang bisa menelusuri kembali dari mana dasarnya mengambil kutipan tersebut gitu. Oke, jadi yang menarik tadi penggunaan regresi yang secara parsial itu ya, tapi di situ sebetulnya bisa ditingkatkan kembali gitu tadi ya. Jadi penggunaan regresi bisa ditingkatkan kembali dengan mengajukan model yang ketiga supaya di situ terlihat peran daripada RBC itu lebih terlihat gitu ya. Nah, itu sebagai usulannya. Secara keseluruhan penelitian ini juga menarik karena dilakukan antara tahun 2014 sampai 2018. Jadi sebelum Covid ya, sebelum Covid. Jadi itu perlu menjadi suatu catatan yang sangat tebal kiranya ya. Karena apapun strategi yang diusulkan itu akan terpengaruh dengan periode daripada pengambilan datanya ya. Jadi situ akan menjadi suatu catatan tebal lah katakanlah gitu ya. Jadi hanya bisa untuk pada periode tersebut saja gitu ya. Jadi untuk melanjutkan ke periodenya tadi sudah disebutkan ada anjuran untuk penelitian sebelum dan sudah Covid ya. Itu bagus sekali saya kira ya. Kemudian dari identifikasi masalah, nah ini perlu dipertajam gitu identifikasi masalahnya ya. Identifikasi masalah itu perlu dipertajam supaya lebih mengenal lagi ya dengan identifikasi masalahnya. Nah dalam analisa statistik di situ ada seperti dalam analisa jika naik 1 poin maka itu akan jadi sekian poin ya. Jadi analisa seperti itu sebetulnya harusnya ada interpretasinya gitu angka tersebut gitu ya. Karena kalau hanya naik 1 poin, naik sekian poin itu kelihatannya nggak ada bedanya dengan skripsinya S1 gitu ya. Jadi di situ perlu ada suatu interpretasi tentang kalau dia naik 1 poin menjadi berapa poin, dan itu kan kita bisa juga melihat berapa maksimumnya, berapa minimumnya. Kalau nilai-nilai data tersebut kita masukkan ke dalam regresinya, kemudian kita dapatkan Y-nya ya. Jadi nilai maksimum, nilai minimumnya berarti yang sekarang ini dengan nilai rata-ratanya itu sebetulnya ada pada posisi berapa gitu ya. Jadi itu supaya dibunyikan gitu. Jangan hanya kalau ini naik 1 poin maka ini akan naik sekian 0, sekian poin gitu ya. Jadi itu harus ada tampak bedanya dengan pembahasan di S1 ya. Kemudian untuk strateginya ya, ini menarik, strateginya ada di halaman 189. Itu di sini hanya mengatakan dengan mengoptimalkan variabel retensi dan aset investasi yang berpengaruh positif terhadap RBC dan kinerja keuangan ya. Nah, ini tentunya harus diuraikan lagi, dijabarkan lagi mengenai bagaimana penguraian dari variabel retensi dan aset investasi terhadap RBC dan kinerja keuangan ya. Jangan hanya satu kalimat saja gitu ya. Tentunya strategi dalam manajemen keuangan itu kan beraneka ragam tergantung dari jenis perusahaannya ya. Oke, saya kira itu Pak Willy dari saya. Mudah-mudahan masukan dan saran-saran saya ini bisa dicatat dan bisa ditambahkan di dalam perbaikan dari disertasinya Pak Yodil. Terima kasih Pak Willy. Terima kasih. Baik. Pak Yodil, ada yang mau ditanggapin Pak Yodil? Iya Pak, ini terkait dengan yang model 3 tadi. Kan tadi Pak Rodi Pandey juga menyampaikan ada satu lagi yang kita bisa gunakan menggunakan path analysis di mana ada beta dan T yang bisa digunakan. Kalau tanpa menggunakan model ketiga, tapi saya langsung menggunakan path analysis tadi, apakah diizinkan Pak
untuk menemukan mana yang ini kan untuk melihat apakah RBC itu betul-betul pengaruhnya sangat kuat atau enggak. Ini pertanyaan ke saya atau Pak Prof? Ke Pak Rorim Pandai, kira-kira kalau saya menggunakan bukan dalam bentuk model 3 tapi menggunakan path analisis untuk untuk melihat sejauh mana sih peran dari RBC itu Oh ya, sama bisa saja. diarahkan sih. Sama saja ya. Sama aja Pak ya. Malah lebih baik dengan Oke. path analisis itu. Karena angka-angkanya sudah Pak Yodil hitung semuanya gitu ya. Jadi kalau untuk Ya, path analisis siap. kan hanya digunakan koefisien beta dan nilai T ya. Dan Oke. ya betul. Nah, oke, siap Pak. Ya, Pak Yudil, baik, terima kasih. Pak Rolim, terima kasih Pak Rolim ya. Terima kasih Prof. Willy. Ya, yang kedua Pak Batiar. Ya, makasih Prof. Willy ya. Pak Yaudil ya. Pertama selamat dulu sudah mendekati akhir ya. Sekali langkah lagi kita sidang berbuka dan strategi berbasis finansial data sekunder ini memang menarik ya, dan selalu memang di S3 atau S2, S3 terutama pasti ada yang tidak signifikan, memang itu karakteristik dia ya, karena datanya data sekunder ya. Tapi ada mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya sebenarnya tidak ngecek karena saya tidak membahas tentang judul waktu itu ya. Jadi sebenarnya Pak, antara judul, gambar sama masalahnya ini ada sedikit masalah ya. Sebenarnya ini judulnya itu faktor yang mempengaruhi RBC dan kinerja saja, karena dua itu berfungsi Y sejajar itu Pak sebenarnya. Kalau digambar ya, pasti ada mediasi atau moderasinya. Kalau kalimatnya begini Pak, kan gini nih. Determinan risk based capital dan dampaknya terhadap kinerja, cara ngujinya kalau yang keuangan itu 5 itu diuji dulu ke RBC. Kalau sudah di dalamnya ada 1 atau 2 yang tidak signifikan, tahap kedua itu dia tidak masuk, kemudian diuji lagi ke kinerja. Sebenarnya asli kalau kalimat judulnya begini. Ya. Kalau gambarnya begitu, pasti RBC itu difungsikan sebagai mediasi atau moderasi. Tapi ini terlalu berat buat Bapak, karena nanti hipotesnya akan jadi 16 itu. 5, 10, 1, mediasi jadi 16. Itu Bapak harus olah ulang. Itu saya tidak sampai sejauh itu mengharapkannya. Harapan saya diganti saja bahasa judulnya sebenarnya. Bisa pakai determinan, bisa faktor-faktor yang mempengaruhi RBC dan kinerja, kan gitu sebenarnya. Kan sama-sama Y tunggal itu Pak. Y yang tidak ada mediasi, Y yang tidak ada moderasi. Cuma model, coba lihat, pasti ada model 1. Benar kata Pak itu tadi, Pak Arorin tadi, kalau idealnya ada model 3 dia. Y-nya kinerja, X-nya RBC sebenarnya. Tapi tidak apa-apa supaya tidak mengubah banyak hal, karena Bapak sudah masukkan di model 2 itu RBC di bawahnya. Tapi kalimat dampaknya itu tidak boleh ditambah di bawah, dia harus diuji dulu ke RBC-nya. Karena tekniknya begini Pak. Ada 20 orang ya. 20 orang ini yang mau diambil itu misalnya masuk semua, ternyata 3 nggak lolos ya. 3 itu nggak boleh dimasuk di uji kedua dia. Dan Bapak kan tidak melakukan itu. Yang Bapak lakukan ada 5 di atas, 5 model 1, masukin 6 model 2. Itu artinya judulnya sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi RBC dan kinerja keuangan gitu, supaya Bapak tidak repot ya. Kalau yang pakai mediasi moderasi seperti digambar, makanya gambar harus diubah. Nanti gambarnya itu tidak seperti itu persis gambarnya. Ya, kami diubah sedikit ya. Jadi saya mencoba untuk mencari cara supaya Bapak tidak olah ulang data gitu sih. Ya, saya lama tadi berpikir ya. Kalau pakai mediasi tambah 16 hipotesisnya. Moderasi 16 hipotesisnya. Kalau pakai judul ini, maka pasti Bapak yang 5 itu diuji dulu, yang tidak lolos dibuang, 3 diuji lagi ke kinerja, kan gitu tuh. Kalau dampak kan gitu tuh. Nah, supaya mudahnya faktor-faktor yang mempengaruhi
Nah, kalau Bapak mau menguji lagi satu model seperti yang Pak Rorin bilang tadi, itu ideal memang gitu ya, ideal memang. Tapi kalau tidak menghabiskan waktu banyak, boleh aja gitu ya. Tapi saya pikir terserah Bapak aja. Tapi itu aslinya seperti itu ya. Saya tidak menyarankan mediasi moderasi karena itu Bapak repot sekali itu ya. Ini sudah sidang tertutup ini. Ini kesalahan kita juga yang tidak melihat di awal ya. Yang kedua, itu masalah penulisan, Pak. Bapak membuat dua itu, ada probability, ada tabel kan gitu tuh. Oh, ya. Ada dua tuh. Seolah-olah probability itu tidak bisa dipakai untuk menganalisis layak atau tidak layak kan gitu tuh. Kan cukup probability aja, Pak. Kan gini, Bapak enak probability tuh. Bapak baca dulu. Setelah probability tabel 1 ditambah lagi dengan tabelnya, kemudian Bapak di bawahnya diterima atau ditolak kan gitu tuh. Ya. Padahal dengan probability aja udah cukup gitu. Oh, Ya, kan mubazir itu. Ya. Coba cek. Ngapain dua-dua, Pak? Padahal alfa 0,05 itu kalau di bawah 0,5 kan signifikan tuh. Di atas 0,05 kan tidak signifikan. Nah, cukup probability itu. Justru di probability itu Bapak tidak menyimpulkan apa-apa di tabelnya maksudnya ya. Justru dibuat tabel baru, tabelnya menunjukkan signifikan atau tidak. Bahkan padahal di probability aja udah cukup. Ya, di tabel yang kan ada standar 1,8 kan gitu, signifikan atau tidak ya. itu. Nah, itu dibuang aja itu, Pak. Mubazir aja itu tidak ada gunanya. Ya. Ya, supaya seperti yang Pak Rory tidak menambah-nambah artikel atau yang lain yang memang tidak berguna ya. Ini saya penyederhanaan aja. Yang terakhir dari saya supaya tidak terlalu lama, tulisan yang dimulai dari kata sambung itu karena ini tertutup ya, nggak apa-apa, kita belajar sama-sama. Saya juga belajar menulis dengan benar. Kalimat banyak sekali awal kalimat, awal paragraf itu kata sambung ya. Oleh karena itu dan dibuang aja, pakai bahasa langsung saja. Oleh karena itu masyarakat ini, langsung aja masyarakat ini gitu maksudnya. Gitu maksudnya. Ya, saya kira itu mudah-mudahan Bapak bisa merubah sedikit lebih sederhana ya, lebih sederhana, tidak terlalu merepotkan. Karena ini tertutup ya, saya tidak tega minta Bapak ulang-ulang. Itu kejauhan ya. Ya saya kira itu Prof Willy ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Yudil tadi ya, masukan dari Pak Batiar ya Pak Yudil ya. Siap Prof. Baik. Bu Yunisi, monggo. Baik Prof, terima kasih. Ya, terima kasih kesempatannya Prof Willy. Pak Yaudil, selamat ya, sudah di tahap ini, tinggal satu tahap lagi ya Pak Yaudil ya. Siap Bu. Ya, baik. Nah, saya baru join untuk sidang di hari ini. Beberapa catatan saya tuh mirip tuh sama Pak Rorim dan juga Pak Batiar ya, yang menonjol tadi. Salah satunya ini saya nulis, mengapa tidak menguji peran mediasi RBC. Nah ini kenapa pertanyaan ini muncul pada para penguji Pak. Karena model Bapak dalam rangka penelitian yang Bapak tunjukkan, ya mengarahkan kita untuk menanyakan itu. Jadi makanya kami punya catatan yang sama ini ya. Nah, keputusannya monggo ya Pak Yaudil nanti diskusikan dengan Prof Handi, Bu Regina. Kalau tadi sarannya Pak Batiar sih, ya udah nggak usah gitu ya, karena akan ada pengujian ulang lagi, model baru lagi. Walaupun 16 hipotesis Mbak Ning. Itu lama sekali. Ya, walaupun kalau dari segi ngujinya sih, dari abuse-nya tinggal tekan-tekan tombol nanti keluar sih. Nah, memang kemudian interpretasinya pasti butuh waktu lagi untuk melakukan diskusi ya atau pembahasannya. Nah, sekali lagi monggo didiskusikan dengan Prof Handi dan Bu Regina. Tapi memang seperti kata Pak Rorim, kalau itu Bapak lakukan, waduh nilai disertasinya ini jadi naik banyak sih Pak. Karena ada
value ya yang kemudian bisa Bapak tawarkan dari analisis yang Bapak lakukan ya. Jadi tidak sekedar menguji faktor-faktor saja gitu ya, tetapi peran si RBC ini sebagai mediasi. Nah, kemudian catatan saya yang lainnya tadi juga sudah dibahas oleh Bapak berdua juga kelihatannya terkait dengan interpretasi lah ya Pak, interpretasi dari hasil-hasil analisis statistik yang Bapak cantumkan dalam disertasi Bapak. Jadi kita selalu bilang bahwa angka itu bicara gitu kan, angka itu bicara. Jadi angka memang di sini itu harus kita kasih makna, harus kita kasih makna. Jadi ketika ada koefisien korelasinya sekian atau nilai estimasi sekian dan seterusnya, itu menjadi bagian dari temuan riset Bapak gitu. Bagian dari temuan riset Bapak yang harus Bapak angkat dan bahkan mungkin itu akan menjadi ini mungkin bisa jadi bahkan novelty gitu ya, suatu hasil yang unik yang berbeda dari yang lain gitu. Ketika misalnya, ternyata ini pengaruhnya negatif gitu, padahal sebelumnya dari riset-riset sebelumnya kok katanya positif hasilnya gitu. Di hasil saya ini negatif. Nah ini ada sesuatu yang bisa Bapak angkat gitu ya, termasuk angkanya gitu, berapa besar gitu. Jadi kalau kita bicara ada pengaruh positif signifikan, itu nggak cukup. Tapi berapa besar pengaruh positif dan signifikan itu. Lalu interpretasi ke dalam real world-nya gitu ya. Dalam kalau di sini kan dalam bisnis asuransi ini dalam implikasi manajerialnya nanti termasuk bisa jadi nanti ke kebijakan gitu ya. Itu akan seperti apa gitu. Nah, jadi dimaknai gitu ya Pak setiap hasil analisis statistik itu. Makanya kan judulnya hasil analisis dan pembahasan. Hasil analisis itu hasil analisis statistiknya, lalu dibahas secara lebih mendalam. Nah, itu mungkin ada yang perlu ditambahkan. Jadi saya menyarankan aja beberapa hal. Kemudian di sini kita konsentrasinya adalah strategic management. Ini Bapak kan risetnya bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi RBC dan kemudian bagaimana pengaruhnya ke kinerja keuangan. Nah, jadi kalau mungkin ini secara singkat aja boleh Pak Yaudil sampaikan gitu. Jadi secara strategisnya itu di mana sih Pak? Nah, karena kita Bapak bicara tentang kinerja keuangan. Sementara mungkin kalau secara strategik kita akan bertanya tentang competitive advantage, tentang kinerja organisasi, kinerja perusahaan gitu. Karena kalau kinerja keuangan kan mungkin katakan operasional gitu. Nah, penjelasan Bapak bagaimana mungkin nanti kalau misalnya belum ada mungkin bisa ditambahkan. Gimana Pak? Ya, baik Bu. Terkait dengan strategiknya, memang saya mengambil teorinya adalah mengenai teori compliance, Bu. Jadi compliance itu yang saya ambil adalah teorinya si Oliver di halaman 36, di mana Oliver itu menyatakan bahwa compliance itu alat kontrol manajemen yang efektif terhadap bawahannya sehingga dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Nah, ini adalah gabungan antara teori institusional dan resource dependence theory, di mana dengan menggunakan compliance sebagai alat kontrol, Ahred dan Kawaja yang meneliti mengenai akreditasi universitas mengatakan bahwa itu bisa meningkatkan efisiensi maupun efektivitas dari universitas. Nah, dalam konteks industri asuransi, compliance-nya adalah RBC, Bu. RBC ini kalau cuma kita gunakan sebagai alat kontrol yang biasa, hanya sekedar terpenuhi angkanya, itu dari sisi strategik menjadi kurang ini ya. Nah, saya mencoba
menggabungkan compliance ini dengan strategik itu menjadi istilah nggak tahu apakah ini istilah ini udah bisa digunakan atau belum, strategi compliance, Bu. Strategi compliance ini bisa kita menggunakan compliance di dalam suatu industri ataupun di dalam suatu organisasi itu untuk supaya kinerja organisasi itu meningkat dengan cara kita mengontrol determinannya, faktor-faktor yang menentukan compliance tadi. Itu, Bu. Jadi kalau dalam hal RBC, retensi dan investasi itu adalah merupakan dua faktor yang signifikan di keduanya, baik itu di RBC maupun di ROI-nya di kinerja. Sehingga kalau kita ingin kinerja ini meningkat dengan RBC yang juga terjaga, kita harus kontrol retensi maupun aset investasi. Retensi dalam hal ini konteksnya kalau di industri asuransi adalah bagaimana cara mereka menahan resiko yang bagus dan men-spread resiko yang jelek ke reasuransi. Itu dari sisi operasionalnya, Bu. Jadi konteks strategiknya seperti itu. Cuma memang saya belum menuliskan secara detail di pembahasan karena saya masih ragu nih apakah strategic compliance ini sesuatu yang sudah common atau gimana gitu. Makanya kalau memang itu diminta dijabarkan, saya akan coba jabarkan nanti di pembahasan terkait dengan strategic compliance tadi. Ya Pak, ya makanya saya juga belum begitu melihat gitu ya pembahasan Bapak yang sini ya terkait dengan strategis, isu strategis yang kemudian Bapak angkat dari hasil riset Bapak ini. Saya kira perlu ditambahkan Pak, kalau bahkan mungkin kalau misalnya kinerja keuangan itu kita bisa gunakan istilah kinerja perusahaan atau kinerja organisasi, tapi nanti dalam variabel measurement-nya kita tuliskan bahwa itu diukur dengan kinerja keuangan misalnya, mungkin itu menjadi lebih baik sih kalau menurut saya. Gitu. Jadi variabel bebasnya, variabel nggak bebasnya itu kinerja keuangan, kinerja organisasi, tapi ketika kita define itu measurement-nya adalah menggunakan kinerja keuangan, sehingga nanti pada saat Bapak melakukan pembahasan dalam mindset Bapak ini yang terpikir adalah organisasi gitu, secara strategis gitu. Nah itu mungkin bisa dipertimbangkan. Kemudian satu lagi yang saya pengen tahu, penasaran aja sih Pak, ini kan datanya dari 2014-2018 menggunakan panel data ya. Oh ya, sebelum ke situ, mungkin sebelum saya lupa, ini di bagian rancangan penelitian, ini Bapak belum menuliskan desain risetnya Pak. Nah, jadi Bapak di sana menuliskan penelitiannya menggunakan panel data. Itu panel data itu metode analisis data, bukan desain riset. Jadi desain riset itu kuantitatif, kualitatif, deskriptif, eksploratif gitu ya Pak. Itu belum Bapak tuliskan, ditambahkan saja di bab 3-nya, rancangan penelitian, desain risetnya, kemudian unit analisisnya. Berarti di sini unit analisisnya kan company ya Pak ya, perusahaan asuransi. Kemudian jenis data kalau kita lihat dari basis waktu, yaitu datanya karena ini panel kan, jadi data data seri ya, time series data gitu ya. Nah itu perlu ditulis di bab 3 gitu ya. Kemudian tabel hasil uji hipotesis itu di bagian kanan itu jangan ditulis signifikan atau tidak signifikan ya Pak, tapi hipotesis itu didukung atau tidak didukung. Nah terus sama juga catatan saya dengan Pak Bahtiar gitu ya. Ini ujinya pakai p-value gitu ya, mesti muncul lagi t-test. Nah itu t-test itu udah old fashion Pak, old fashion. Jadi nggak usah digunakan lagi t-test itu ketika kita udah melakukan pengujian dengan p-views, apalagi ya sudah memberikan nilai p-nya, p-value-nya, udah cukup dari situ. Kemudian ya itu tambahannya. Nah sekarang terkait dengan datanya. Ini kan 2014 ke 2018. Nah ini apakah relevan Pak dengan, karena kan nanti akan dirilis sekarang nih hasil risetnya. Sekarang ini berarti kan sudah 4 tahun lebih ya dari data terakhirnya.
ada perubahan yang luar biasa dalam lingkungan ya, dinamika lingkungan ini udah luar biasa, teknologi lah, politik, ekonomi segala macam berubah. Masih signifikan ya Pak? Relevan maksudnya dengan kondisi sekarang? Kalau menurut saya sih masih relevan, Bu, karena memang dari sisi compliance RBC tetap angkanya di 120. Kemudian dari sisi modal minimum untuk perusahaan asuransi masih di 100 miliar. Artinya belum ada perubahan dari sisi regulasi di industri maupun dari sisi operasional. Karena RBC rata-rata di 4 tahun terakhir ini tetap di atas 120 di industri, di angka 200 atau 300% gitu. Sama seperti di tahun 2014 pada saat data ini diambil, angkanya segitu juga. Artinya dari sisi operasional perusahaan asuransi masih berkutat di hal-hal yang kurang lebih sama untuk perhitungan RBC maupun di kinerja operasionalnya, kinerja keuangannya tadi, gitu Bu. Sehingga kalau menurut saya data ini masih relevan digunakan pada saat ini. Hanya saja memang dari sisi keterbaruan memang kelihatan lebih agak obsolete, tapi dari sisi pelaksanaannya, prakteknya ya belum ada yang berubah di industri. Oke, baik. Nah, kalau begitu nanti itu mungkin bisa menjadi catatan untuk saran penelitian Bapak untuk riset selanjutnya ya Pak, karena bagaimanapun kita ini udah melewati gelombang perubahan yang luar biasa nih dari tahun 2018 sampai dengan saat ini kan Pak. Nah, jadi monggo di saran untuk penelitian selanjutnya bisa ditambahkan ya itu. Ya, siap. Isu itu. Baik, saya kira itu Prof. Willy. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih. Saat sekarang itu ya Pak Yudil ya. Nanti diperhatikan Pak Yudil ya. Kita ke promotor sekarang, Bu Regina. Silakan Bu Regina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof. Willy, kemudian Pak Rolim Pandey, Pak Bahtiar, Buning, dan Prof. Hamdi. Pak Yodil selamat, sudah sejauh ini betul tadi yang disampaikan oleh Pak Rolim Pandey bahwa sudah beda sekali dari berbagai kemajuan dari berbagai penyajiannya ya. Terima kasih Pak Rolim Pandey tadi sudah menyampaikan kemungkinan adanya model ketiga atau nanti dengan path analysis. Kemudian Pak Bahtiar juga concern dari dulu sebetulnya Pak Bahtiar concern dengan judul saya kalau tidak salah saya ingat ya Pak Bahtiar. Kemudian Buning juga tadi sudah menyampaikan beberapa hal. Saya kira itu doable Pak Yodil, tapi nanti kita lihat saya juga nggak tahu apakah Pak Yodil ini sudah mendekati masa akhir atau bagaimana dalam jangka waktu ininya, waktu kuliahnya. Jadi kalau saya lihat contohnya yang tadi disampaikan oleh Buning, misalnya mengganti kata di dalam itu ya, di dalam judul tidak ke kinerja keuangan, jadi konsepnya kalau lebih ke kinerja perusahaan tapi diukur dengan kinerja keuangan. It's okay, itu oke saja menurut saya. Kemudian judul nanti kita sesuaikan lagi Pak Yodil, kalau memang kita ini ingin kalau melihat sekarang memang ingin melihat ke RBC, kemudian seluruhan RBC ke keuangan. Tadinya kan memang seperti itu ya, tapi kalau memang akan membuat rancu cara pikir pembaca, kayak ini kita juga memang harus kita pikirkan yang mana yang paling tepat untuk dilakukan, yang paling minim yang bisa Bapak tanpa harus mengubah banyak hal dari yang sudah dilakukan oleh Pak Yodil ya. Kemudian apalagi saya kira ya betul tentang P-value dengan T tadi. Kemudian sisi strategiknya itu memang tadi yang disampaikan oleh Pak Yodil tentang pertanyaan Buning, kenapa 2014 sampai 2018 kan itu ketika itu kan ingin melihat dampak dari peraturan OJK, ya kan? Terus kemudian kita juga sudah diskusi, ini pasti akan menjadi pertanyaan penguji karena sudah lewat 5 tahun sebetulnya datanya. Hanya mungkin itu yang disampaikan Buning tadi. Yang kita sudah diskusikan kan Bapak punya data-data tentang yang Bapak tadi sampaikan, itu jadikan masukan di dalam mengapa menggunakan periode 2014 gitu ya, sehingga ketika orang membaca, orang tahu bahwa memang itu yang akan di cover, dan itu ternyata ditarik juga datanya ke 2022 katakanlah, itu adalah masih
plus minus. Karena itu tadi mungkin bisa kita sampaikan bahwa di Indonesia comply kepada suatu peraturan itu memang membutuhkan waktu, sehingga datanya masih plus minus mirip-mirip ketika diambil dari tahun 2018 seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Prof. Willy. Terima kasih untuk semua penguji, bagus sekali semua usulan kepada Pak Yaudil. Terima kasih Bu Rida. Sama Pak. Bu Regina sudah ya? Sudah, Prof. Silakan. Sekarang promotornya Prof. Hamdi. Yuk, terima kasih Pak Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yaudil berapa lama udah nulis ini Pak Yaudil? Dari 2020 proposal sampai sekarang. Jadi udah 3 tahun lebih ya, 4 tahun ya. Ya, kalau kuliah aja dari 2017 kalau ada. Jadi strateginya sebenarnya strategi bagaimana menggunakan RBC ya Pak ya. Betul. Nah, sekarang intinya itu aja, kita kembalikan aja ke sana. Coba lihat kerangkanya, kerangka hasil keseluruhan aja, gabungannya apa? Hasil gabungannya itu, coba lihat tadi. Hasil gabungannya. Share screen lagi, Prof. Ya, bisa nggak ada? Ya. Hasil gabungannya yang terakhir. Nah, ini. Hasil gabungannya ini kan kelihatan ya, bagaimana peranan RBC itu. Nah, jadi sebenarnya kritik-kritik tadi itu salah satu petunjuk dari penguji yang lain itu melihat kepada ini saja. Jadi Bapak tolong adukan kembali apakah RBC itu bisa jadikan strategik yang tepat untuk meningkatkan Z-nya itu, ya, itu aja. Nah, jadi kita harus lakukan itu. Kalau RBC-nya memang tidak ada, berarti strategik. Jadi tulisannya harus menunjukkan warna strategiknya ya Pak. Ya Pak ya? Ya Prof. Ya. Jadi coba diaduk kembali dengan saran dari Pak Ade, Pak Batiar, Bu Wahyu, Ningsih dan sebagainya. Saya kira itu aja dari saya. Jadi saran-saran tadi yang mana bisa diperbaiki. Siap Prof. Jadi strategi RBC itu bisa sebagai mediasi atau sebagai intervensi ya. Itu ya Pak ya. Itu aja Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Willy. Salam. Sudah Pak Willy. Silakan Pak Willy. Pak Willy. Mana Pak Willy-nya? Pak, sudah ya? Ya, Prof. Willy. Prof. Willy. Tunggu nilainya Pak Yudil ya? Ya, Prof. Willy. Ya. Saya 1 menit dulu untuk membantu Pak Yaudil ini karena kita tidak ketemu. Saya orang keuangan Pak Yaudil, yang dikhawatirkan oleh para penguji lain yang masalah strategi tadi, sebenarnya Bapak sudah menjawab tadi. Itu ada 2 variabel Bapak yang bisa dijadikan strategi besar di dunia keuangan. Yang pertama leverage. Nah, jadi basisnya apakah kita pakai hutang atau modal sendiri. Kenapa dia tidak signifikan? Mungkin hutangnya terlalu kecil, modal sendiri yang besar. Itu kan strateginya. Yang kedua investasi itu, kan ada investasi itu Pak. Yang lain itu jangka pendek semua, 2 itu jangka panjang Pak. Jadi di dalam dunia keuangan 3 strategi besarnya. 1 finansialnya itu leverage-nya. Yang kedua investasi, ada investasi. Yang ketiga dividen. Kebetulan tidak ada dividen. Jadi 2 itu bisa dipakai untuk menjelaskan. Benar Pak kata Buning tadi, memang belum tajam pembahasan strateginya. Seolah-olah jurusan keuangan murni gitu ya. Jadi dibahas ke sananya. Tapi ambil 2 itu Pak, angle yang paling kuat, investasi sama
leverage ya. Yang dimensi jangka panjangnya di situ dia. Kalau RBC agak lemah. Kenapa? Karena dia klasik sama dengan CAR di bank, dia agak lemah dia untuk dijadikan strategi. Karena semua orang bisa mencapai itu gitu maksudnya. Gitu ya. Itu. Tapi bisa juga, hanya agak lemah aja. Dua itu yang kuat. Yang satu leverage, yang kedua ke invest. Saya kira mohon maaf ya, tambah waktu 1 menit. Ya, Prof. Terima kasih Pak Batiar. Kita tunggu nilainya Bapak Ibu. Oh, sudah ada. Pak Yaudil? Ya. Pak Yaudil, ini sudah ada nilainya ya. Nilainya 90,5. Lulus ya Pak Yaudil ya. Nanti dipersiapkan untuk terbukanya lebih mantap lagi Pak Yaudil ya. Siap Prof. Cepat mungkin ya. Nanti hubungi ya. Selesaikan ya. Ya, siap Prof. Ya. Prof Hamdi, terima kasih Prof Hamdi, Bu Regina, Bu Ainingsi, Pak Bahtiar ya. Ya, selamat Pak Pande, terima kasih Pak Bu Pande ya. Selamat di Ambon. Semua ya. Terima kasih Pak Yudil. Sehat-sehat di sana, hati-hati. Terima kasih. Prof Hamdi, sehat-sehat di Bandung. Pak Rorin, sehat-sehat. Terima kasih para penguji, Pak Rorin. Ya, Mbak Bading, sehat selalu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu.